Demikianlah firman Tuhan. Namun, ketika engkau berdoa, jangan menggunakan pengulangan kata yang bertele-tele, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab mereka mengira bahwa doa mereka akan didengarkan karena banyaknya kata-kata mereka. Doa adalah sejenis metode yang digunakan oleh setiap orang Kristen untuk dekat dengan Tuhan, dan juga cara untuk mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Seringkali kita tidak tahu bagaimana berdoa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian hari ini saya ambil di dalam Matius 6 ayat 7. Sebelum kita merenungkan tentang firman ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku buat kesehatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami hari ini. Sebentar juga Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkatilah apapun yang kami dengarkan. Tuhan yang selalu menjamah hati kami. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku, karena kuasa-Mu kami hidup di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Namun, ketika engkau berdoa, jangan menggunakan pengulangan kata yang bertele-tele, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab mereka mengira bahwa doa mereka akan didengarkan karena banyaknya kata-kata mereka. Doa adalah sejenis metode yang digunakan oleh setiap orang Kristen untuk dekat dengan Tuhan, dan juga cara untuk mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Seringkali kita tidak tahu bagaimana berdoa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita bahkan berpikir bahwa semakin lama waktu berdoa semakin baik, sehingga doa menjadi urusan menjalankan formalitas, dan tidak dapat menemukan cara untuk memasuki doa yang benar. Sebenarnya dari perkataan Tuhan Yesus, kita dapat memahami bahwa jika kita ingin doa kita didengar oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, kita harus menghilangkan doa palsu, doa teoritis yang berulang, doa yang tidak tulus, doa yang dilakukan untuk dilihat orang lain, dan banyak lagi. Hanya ketika doa-doa yang dibenci Tuhan ini disingkirkan, hubungan kita dengan Tuhan akan lebih baik dan lebih berkenan di hatinya. Tercatat dalam kitab suci, ketika penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa mencari penyembah yang seperti itu. Tuhan adalah roh yang mereka yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dari firman Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa Tuhan menuntut kita untuk mengucapkan kata-kata dalam hati kita dengan menggunakan jiwa dan kejujuran kita. Kita perlu mengucapkan kata-kata yang sedap didengar, melainkan juga berdoa dengan hati yang jujur. Hanya dengan demikian, kita bisa diperkenankan oleh Tuhan. Bagikan firman Tuhan. Saat berdoa, hatimu harus damai di dalam Tuhan. Dan engkau harus memiliki hati yang tulus. Engkau sungguh bersekutu dan berdoa dengan Tuhan. Engkau tidak boleh berusaha membodohi Tuhan dengan berkata-kata yang terdengar bagus. Doa harus berpusat pada apa yang Tuhan ingin. Selesaikan saat ini juga. Mintalah Tuhan untuk memberikanmu pencerahan dan penerangan yang lebih besar.
Bawalah keadaan dan masalahmu yang sebenarnya ke hadapan Tuhan saat engkau berdoa. Termasuk tekad yang kau buat di hadapan Tuhan. Doa bukanlah mengikuti suatu prosedur tertentu, melainkan mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Mintalah agar Tuhan melindungi hatimu, sehingga sering merasakan damai di hadapan Tuhan. Sehingga dalam lingkungan tempat Dia menempatkanmu, engkau mampu mengenal diri sendiri, merendahkan dirimu sendiri, dan meninggalkan dirimu, sehingga memungkinkan engkau menjalin hubungan yang normal dengan Tuhan dan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi, lakukanlah doa dengan setulus hatimu. Jangan pandang orang di sekitarmu. Pandanglah Tuhan, berpusat kepada Dia. Saat kita betul-betul berseru di dalam Tuhan, kita akan merasakan suatu keajaiban di dalam diri kita, di luar dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Saya secara pribadi telah merasakan hal itu. Lakukanlah doa dengan kesungguhan hatimu, apapun bebanmu, apapun masalahmu. Tuhan akan selalu mendengarkan doa orang-orang yang tersakiti, doa orang yang teraniaya, dan doa-doa orang yang tulus yang dinyatakan melalui kata-katanya yang tulus dari hatinya sendiri. Bukan merangkai kata agar doa itu menjadi indah, tapi ketulusan hatimu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Biarlah saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, apapun doa yang kami panjatkan di dalam Engkau, itu terjadi atas kuasa-Mu ya Tuhan. Bukan keinginan-keinginan pribadi kami, bukan karena keinginan-keinginan dunia, dan apapun hanya untuk sementara kehidupan kami di dunia ini ya Bapa. Biarlah apapun yang kami pelajari tentang kebenaran firman-Mu, apapun yang kami renungkan siang dan malam, Bapa, ajar kami untuk tetap selalu berlandaskan di dalam Engkau dan tetap selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami, Bapa. Saat ini Tuhan, kami butuh segala penerangan daripada Engkau. Kami butuh segala apapun yang kami lakukan di dunia ini. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kami jalan yang terbaik. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah saat ini kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, biarlah kiranya Tuhan Yesus tetap selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin.